Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Bapak Profesor Kiai Haji Kamarudin Amin MA, sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih limpahkan kita rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian Sahih Bukhari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi semesta alam. Sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, khususnya pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yakni Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, juga kepada para sahabat semua yang mengikuti kajian Sahih Bukhari, baik yang melalui Zoom meeting maupun mengikuti dengan live streaming. Semoga dalam kajian Sahih Bukhari ini kita senantiasa Allah limpahkan cahaya ilmu, membukakan hati dan pikiran kita, dan tentunya menghasilkan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Doa dan salam kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, kita sebelum mendengarkan kajian dari guru kita, izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lubna, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan, keluangan waktu, kesempatan, dan tentunya keberkahan untuk terus dapat memberikan pencerahannya kepada kita. Terima kasih. Sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki seri ke-16 pada kajian Sahih Bukhari, dan insya Allah kita akan mengambil tema Islam adalah agama fitrah. Sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita, izinkan juga saya sedikit memberikan atau mengulang kajian kita pada seri ke-15, yakni tentang ajaran persamaan antar manusia menurut Islam. Pada hadis ke-29, pada seri ke-15, guru kita telah menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bertaubat ketika tergelincir pada perbuatan dosa, kecuali dosa syirik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 48. Pokok utama dalam bertaubat adalah taubatan nasuha, yakni berkomitmen sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Taubatan nasuhah adalah bentuk permohonan ampun seorang hamba yang tertinggi, dan insya Allah rahmat Allah sangat agung untuk mengampuni besaran dosa hambanya. Ada 7 panduan bagi kita bagaimana memperlakukan orang lain yang berada di bawah kekuasaan kita. Di antaranya adalah menyayangi, menghormati, memperlakukan dengan hormat, mulia, dan penuh kasih sayang. Dan juga larangan bagi siapapun untuk mencaci, terlebih mencaci dengan melibatkan orang tua. Larangan untuk sombong dan merendahkan orang lain, mengajak untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Juga kemuliaan di sisi Allah adalah takwa.
ajaran persamaan bagaimana memperlakukan seseorang dengan sama. Karena manusia di hadapan Allah adalah sama, kecuali takwanya. Pada hadis ke-30, guru kita telah menjelaskan bahwa larangan untuk atau tidak boleh membunuh, mengharamkan jiwa manusia, dan hendaknya kita menghindari konflik. Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan karena ajaran Islam adalah ajaran yang penuh kasih sayang dan mewujudkan umat yang terbaik. Salah satu dari maqasidus syariah yakni nyawa adalah hak yang paling asasi yang harus dijaga. Di samping itu, pentingnya niat sebelum melakukan satu perbuatan. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan dengarkan kajian selanjutnya pada hadis ke-31 bab ke-24 dengan tema Islam adalah agama fitrah. Kepada Profesor Kamar, kami persilahkan untuk memberikan pencerahannya. Terima kasih Bu Lubna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan, yang saya cintai, para sahabat-sahabat sekalian, para peserta kajian virtual Sahih Al-Bukhari, baik melalui Zoom atau melalui YouTube, Facebook, yang mengikutinya secara live streaming yang saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita memasuki pertemuan yang ke-16. Ya. Dan insya Allah kita akan membaca hadis berikutnya. Namun ada beberapa hadis yang sengaja saya langkahi karena temanya tentang puasa dan insya Allah nanti kita baca pada saat bulan puasa. Jadi sekarang kita insya Allah akan membaca bab ke-30 yaitu ad-dinu yusrun. Ya. Agama itu mudah. Jadi sebelumnya kita mengambil tema pada malam hari ini bahwa agama itu, Islam itu adalah fitrah, ya, agama fitrah. Agama fitrah artinya bahwa ajaran, syariat, nilai, akhlak yang diperkenalkan, yang diajarkan oleh Islam itu pasti sesuai dengan akal yang sehat, pasti sesuai dengan fitrah kita. Dan oleh karena itu tidak ada yang berat, ya. Tidak ada ajaran yang dibawa oleh Islam yang sulit dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan. Pasti match dengan nurani kita, pasti sesuai dengan akal sehat kita, pasti nyambung dengan batin kita. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu baik. Ya. Setiap manusia itu lahir dengan membawa fitrah, ya, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu adalah orang tuanya, lingkungannya, ya, atau di mana mereka dibesarkan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setiap manusia, kita semua terlahir di dunia ini dengan potensi fitrah yang ada di dalam diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus, ya, sesuai dengan fitrah Allah yang telah Allah ciptakan atas fitrah itu. Jadi sekali lagi setiap kita itu memiliki mendapatkan sebuah kapasitas, ya. Ada potensi, ada kapasitas fitrah yang kita miliki saat kita terlahir di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang itu berpotensi baik. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak memiliki potensi baik. Oleh sebab itu, jika ada manusia atau ada orang yang kita temukan dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya itu selalu melakukan kemaksiatan, pendosa, dan seterusnya, itu sesungguhnya mereka melakukannya tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena bertentangan dengan fitrahnya. Pasti mereka dalam bisikan hati kecilnya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan pasti selalu ingin berubah, pasti selalu ingin berbuat baik, karena fitrah manusia itu cenderung kepada kebaikan. Agama Islam datang membawa kebaikan. Jadi ada chemistry pasti antara fitrah yang kita bawa sejak lahir dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada kesesuaian, ya, ada kecocokan. Tidak mungkin ada ajaran agama atau syariat yang bertentangan dengan fitrah, yang bertentangan dengan akal sehat kita, bertentangan dengan nurani kita. Semuanya sesuai dengan nurani kita. Bahkan sebenarnya kita lahir itu juga membawa fitrah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita terlahir di muka bumi ini, itu Tuhan sudah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini memberikan potensi sekali lagi kepada kita bahwa kita terlahir di muka bumi ini dengan membawa sebuah potensi fitrah yang cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada ketauhidan, bahkan ya cenderung untuk bertauhid kepada Allah, karena memang itu adalah janji kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh selalu bersuuzon kepada orang. Kita harus selalu berhusnuzon. Kita harus selalu berbaik sangka. Kenapa kita harus selalu berbaik sangka? Karena orang itu punya kapasitas, punya potensi fitrah, punya kecenderungan untuk baik, ya, punya kecenderungan untuk sayang kepada sesama manusia, punya kecenderungan untuk taat kepada Allah, punya kecenderungan untuk beribadah, punya kecenderungan untuk beragama dengan baik, punya kecenderungan fitriah untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita tidak boleh bersuuzon, kita harus selalu berhusnuzon. Dan bahkan kita tidak boleh sombong ketika melihat ada orang yang ternyata dalam hidupnya, pandangan mata kita, pandangan sehari-hari kita lihat orang ini pendosa, orang ini selalu melakukan kemungkaran. Itu pun kita tidak boleh sombong merasa lebih baik dari mereka. Karena siapa tahu atau boleh jadi mereka yang pendosa itu, yang tadinya memang punya potensi cenderung kepada kebaikan, bisa jadi bertaubat, kemudian merasa rendah diri di hadapan Allah, merasa
berdosa kepada Allah, kemudian dia bertaubat dan bermohon rahmat dari Allah, bermohon ampunan dari Allah, menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang mungkin merasa selama ini beribadah, merasa selama ini baik, tapi karena ada arogansi, ada kesombongan kita, maka bisa jadi kita tidak lebih baik dari mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah sebenarnya dalam kitabnya ya, bahwa pendosa yang rendah hati kemudian bertaubat kepada Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah, kemudian mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada mereka yang merasa baik karena selalu melaksanakan perintah Allah atau ibadah kepada Allah karena kesombongannya itu. Jadi kita bersyukur karena kita mendapatkan sebuah rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang paling suci, yang paling berharga, yaitu potensi kita untuk baik, kecenderungan kita untuk kepada kebaikan, karena itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya sering kita mengatakan gunakanlah hati nuranimu ya. Nurani ya. Nurani itu dari kata-kata nur, sebenarnya cahaya. Dalam diri kita itu ada cahaya. Itu adalah tempat kita berkonsultasi, tempat kita bertanya ya ketika kita menghadapi sesuatu. Nurani kita itu adalah sebuah cahaya, sebuah kompas ya, sebuah panduan yang sangat otentik ya. Jadi di samping Al-Qur'an, di samping sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada kita nurani ya. Memberikan kepada kita cahaya di dalam diri kita yang bisa kita jadikan sebagai konsultan. Pribadi kita adalah diri kita sendiri. Dan itu tidak pernah berbohong. Itu selalu otentik. Tidak bisa dibohongi. Itulah salah satu potensi yang Allah berikan kepada kita umat manusia, khususnya umat beragama sebagai orang Islam, sehingga kita harus selalu berbaik sangka kepada orang, kita harus berbuat baik kepada siapapun, karena semua orang pada dasarnya baik. Semua orang pada dasarnya cenderung kepada kebaikan. Tidak ada orang yang dasarnya kecenderungannya tidak baik. Yang membuat orang tidak baik, yang membuat seseorang jahat, membuatnya pendosa dan sebagainya, itu adalah lingkungannya, pergaulannya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, tapi itu bukan sesuatu yang asli, ya. Itu bukan bawaan dasar kita. Itu adalah faktor yang mendisrupsi, ya, atau faktor yang mentransformasi kita. Tapi sekali lagi dasarnya kita ini adalah orang baik. Semua orang itu punya potensi kebaikan. Dan ketika kita melihat ada saudara kita yang tidak baik atau melanggar aturan atau tidak taat pada Allah, maka tugas kita mengingatkan, tugas kita untuk mengajak mereka kembali ke fitrahnya. Ya, jadi agama itu sekali lagi adalah sesuai dengan fitrah. Tidak ada ajaran agama, perintah agama yang bertentangan dengan fitrah kita. Tidak ada perintah agama yang bertentangan dengan kecenderungan kita, kecenderungan otentik kita sebagai manusia. Nah, ini kita nanti membaca hadisnya. Ada hadis yang sangat relevan dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, yang akan kita baca. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, para peserta pengajian atau kajian virtual ini yang berbahagia, mari kita membaca pada bab ke-30. Jadi ada beberapa hadis yang saya langkahi, nanti kita baca di bulan Ramadan karena terkait dengan puasa. Bab ini oleh Imam Al-Bukhari diberi judul Ad-Dinu Yusrun, ya. Agama itu mudah. Jadi agama itu tidak sulit. Agama itu bukan beban.
Agama itu mudah. Kenapa dia bukan beban? Karena sekali lagi agama itu, ajaran agama itu sesuai dengan fitrah kita. Diterima oleh akal sehat kita, diterima oleh fitrah, oleh batin, oleh nurani kita. Pasti sesuai. Jadi ada chemistry-nya, ada kecocokannya memang di situ. Allah membawa memberikan kepada kita agama itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Agama itu mudah, ya, ad-dinu yusrun. Jadi agama yang dimaksud di sini mudah adalah agama Islam, ya. Agama Islam itu mudah. Jadi Imam Al-Bukhari memberi judul ini sebagai agama itu mudah, yakni Imam Al-Bukhari ingin menegaskan bahwa agama Islam itu ingin mengkonfirmasi bahwa ajaran agama Islam itu mudah. Apalagi jika dibandingkan atau dilihat dari agama-agama sebelumnya. Agama sebelumnya itu kalau disuruh bertaubat, ya harus umatnya Nabi Musa misalnya, kalau bertobat ya harus bunuh diri, harus membunuh dirinya. Jadi kalau kita kan tidak perlu membunuh diri. Jadi nanti kita baca fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, bertobatlah kepada Allah dengan membunuh dirimu. Kenapa harus bunuh diri? Ya itulah cara umat terdahulu bertobat. Nah, kalau kita bertobat adalah minggu lalu kita sudah bahas, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobat nasuha, bertobat hanya dengan meninggalkan kemaksiatan itu, kemudian kita menyesal, kemudian kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lalu kita sempat menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, hadis qudsi, ya ibn Adam, inna kalau ataitani biqirabil ardi khataya, andaikan engkau datang kepadaku, wahai anak Adam, kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar seluas langit dan bumi, tetapi engkau tidak mensyirikkan aku, kau tidak berbuat syirik, maka la ataitu biqirabiha maghfirah. Saya pun juga akan datang dengan ampunan seluas langit dan bumi. Jadi semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik tadi. Nah, berbeda dengan umat-umat sebelumnya seperti umatnya Nabi Musa tadi. Jadi disuruh bunuh diri, yaitu faqtulu anfusakum. Ya. Nah, ini judulnya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, ya. Jadi kita lihat wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Ya. Saya ulangi, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Jadi yang paling disukai oleh Allah dari bagian agama itu, ya, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang al-hanifiyatus samha. Apa itu al-hanifiyatus samha? Ya, jadi al-hanifiyah, ya, al-hanifiyatus samha. Al-hanifiyah ini disandarkan atau dinisbahkan kepada agama Ibrahim yang lurus, yang tauhid, ya, yang tidak politeis, ya, tapi agama yang monoteis, ya, agama tauhid, agama yang tidak syirik. Yang dimaksud dengan al-hanifiyah itu hiya millatu sayyidina Ibrahim alaihi salam wa innama summiya sayyidina Ibrahim hanifan limailihi anil batili ilal haqqi. Jadi karena kecenderungannya atau ya kecenderungan Ibrahim itu, Ibrahim disebut sebagai hanif karena Ibrahim itu lurus, menghindari hal-hal yang batil dan cenderung kepada kebaikan. Jadi agama yang tauhid begitu.
Al-Hanifiyatus Samha. Kemudian apa itu as-samha? Di samha itu artinya lapang. Agama yang mudah, agama yang lapang, agama yang tidak yang tidak mempersulit ya. Agama tidak sulit. Dalam sebuah hadis dikatakan wa syara'ad dina faja'alahu samhan sahlan ya, wasi'an walam yaj'aluhu dhayiqan. Jadi agama itu syariat agama itu diciptakan kemudian dibuatnya menjadi mudah, dibuatnya menjadi lapang, luas, tidak sempit. Jadi Islam itu mudah, Islam itu lapang. Lapang artinya toleran sebenarnya. Jadi seakar kata dengan kata samaha ya. Jadi agama itu toleran, agama itu lapang. Tidak sulit, ya, tidak sempit. Agama itu mudah, agama itu lapang, agama itu moderat, agama itu menghargai perbedaan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan al-hanifiyatus samha. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hanifiyatus samha. Yang lurus, tauhid, kemudian lapang, moderat, toleran. Jadi agama itu toleran sebenarnya. Ya, agama itu mentoleransi perbedaan, ya, memahami orang lain. Agama itu mudah begitu. Nah, kita baca selanjutnya hadisnya. Haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'ani bin Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun, bahwa sesungguhnya agama itu mudah ya. Agama itu tidak sulit. Ya, agama itu tidak sulit, ya, sama sekali tidak sulit. Jadi jangan dipermudah, jangan dipersulit agama itu. Karena dasarnya agama itu adalah mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Ya. Jadi tidak ada orang yang mempersulit, ya, yang mempersulit agama itu, ya, kecuali dia akan kalah begitu. Jadi kalau ada orang yang mempersulit agama, dia akan kalah. Jadi mempersulit, memperberat, ya, menambah-nambah, ya, menambah-nambah agama, ya, itu pasti dia nanti ujung-ujungnya dia pasti akan kalah. Dia pasti tidak bisa menjalankan agama itu karena dia membuat agama itu sulit, padahal sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa wa ghalabahu, ya. Jadi tidak ada yang mempersulit agama itu kecuali nanti dia akan kalah, dia tidak akan bisa menjalankan agama itu. Kemudian selanjutnya fasaddidu, ya, fasaddidu wa qaribu, ya. Jadi saya ulangi bahwa agama itu mudah, agama itu tidak sulit, dan barang siapa yang mempersulit agama itu pasti akan kalah. Pasti akan tidak kuat menjalankan agama itu kalau dia menambah-nambah, dia mempersulit. Fasaddidu, maka fasaddidu itu artinya ya beragama itu yang benar saja, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, kira-kira begitu maksudnya. Ya, fasaddidu, jangan dikurang-kurangi. Inna dini yusrum, fasaddidu wa qaribu, ya. Fasaddidu wa qaribu. Wa qaribu artinya gini, mendekatilah kesempurnaan. Jadi kalau beragama itu tidak bisa sempurna, usahakan supaya mendekati kesempurnaan. Tapi jangan menambah-nambah, ya, jangan ekstrim dalam beragama. Kira-kira bahasa sekarangnya seperti itu. Jangan ekstrim, jangan menambah-nambah, jangan memperberat. Kemudian selanjutnya fasaddidu wa qaribu wa abshiru, ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, dan berilah kabar gembira tentang agama itu. Jadi sekali lagi,
Jangan mempersulit. Wa qaribu artinya iza lam tastati'u an tasilu fi ibadatikum ila darajatil kamal fataqrabu minha. Seperti tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau nggak bisa sempurna, ya mendekatilah kesempurnaan itu. Kalau fasadidu tadi itu penjelasannya iza kanal amru kadzalik fa alzimus sadad wa huwa shawab min ghairi ifratin wala tafritin. Jadi agama itu mudah dan jangan mempersulit. Barang siapa mempersulit agama pasti akan kalah. Dan oleh karena itu fasadidu artinya ilzamus sadad, yakni as-shawab, yang benar aja beragama itu, jangan ditambah-tambah, jangan dilebih-lebihkan. Min ghairi ifratin wala tafritin, ya, jadi tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangi. Itu kira-kira poinnya. Wa qaribu, dan mendekatlah, ai idza lam tastati'u an tasilu fi ibadatikum fil kamal ila darajatil kamal fataqrabu minha. Ai qaribu fil ibadat wala tubaidu fiha fa innakum idza ba'idtum lam tablaghu. Wa abshiru, ya. Kemudian wa abshiru yakni wa fi hadza tawjih bayanul lil busyra allati yasuquha liman tabaqu hadhihi tawjihat innahum yastabshiruna bis thawab al jazil. Jadi berilah berilah kesenangan, ya, berilah kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwah, ya. Wasta'inu bil ghadwah yakni minal isti'anah wa hiya talabul aun. Wasta'inu bil ghadwah warruha wa syai'in minad dulja. Jadi kita selalu diminta untuk minta tolong, ya, pada pagi hari, pada siang hari, dan pada sore hari. Terus-menerus berdoa. Jadi sekali lagi bahwa agama itu tidak sulit. Agama itu sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan akal sehat kita. Kita tidak boleh menambah-nambah agama, tidak boleh mempersulit agama. Bahkan dalam beribadah sekalipun. Dalam beribadah sekalipun kita tidak boleh menambah-nambah dan memperberat. Ya, misalnya kita sholat, selain sholat wajib, kita sholat sunat, tapi sholat sunatnya misalnya berlebihan. Ya, sholat malam terus-menerus sampai pagi begitu, itu pasti tidak bisa diteruskan. Jadi sebenarnya di sini juga yang dikatakan nanti dalam hadis lain berikutnya disampaikan khairul amal adwamuha wa in qalla. Jadi yang paling baik itu adalah yang berkelanjutan, ya, meskipun sedikit. Daripada kita mempersulit diri, kita beribadah kepada Allah, kita mempersulit, pasti kita akan kalah. Pasti pada ujung-ujungnya nanti kita menyerah. Jadi wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj, ya. Jadi tidak ada kesukaran dalam agama. Itulah agama kita, agama Islam, agama yang sulit, agama yang mudah, dan memberikan kepada kita petunjuk, ya, memberikan kepada kita pedoman dalam kehidupan ini. Tidak ada ajaran agama yang sulit. Itu kesimpulannya. Tidak ada ajaran agama, tidak ada syariat agama yang sulit, ya, tidak ada perintah Allah yang sulit. Allah sudah tahu bahwa kita bisa melaksanakannya. Yang sulit itu adalah ketika kita mempersulitnya. Kita mempersulitnya karena kita menambah-nambah. Jadi pemahaman, sikap, dan perilaku beragama tidak boleh berlebih-lebihan. Pemahaman kita, sikap kita, perilaku kita dalam beragama tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Fasadidu, ya, kata hadis ini. Fasadidu itu, ya, teruslah sesuai dengan ajaran agama. Ya, dasarnya tentu adalah teks-teks keagamaan. Kita lihat manfaat atau kandungan dari hadis ini menurut penulis buku Fathul Bari ini. Pertama, fil hadisi ilmun min alamin nubuwah faqad ittadaha anna kulla mutasyaddidin yang qati'u anil amal. Setiap orang yang mempersulit dalam beragama itu pasti terputus, tidak bisa berkelanjutan. Tadi itu penjelasannya, dia berusaha melakukan sesuatu yang sulit bagi dirinya, ya.
itu pasti tidak bisa berkelanjutan. Kemudian Yusruddin al-Islami wa samahatu tasyra'ihi. Jadi syarat agama yang mudah ya, dan kelapangannya ya, kesamahannya. Samaha itu lapang dan toleran. Jadi itu dasar dari agama Islam. At-tahziru minal ifrat awit tafrid wa 'alal muslimin ay ya'khudhu bi awasitil umuri wa alla yugalu wa la yanhariqu. Ini jelas sekali. Jadi peringatan kepada kita, kepada umat Islam, hadis ini memperingatkan kepada kita supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dalam semua hal. Baik dalam sikap, dalam perilaku, ya, dalam perilaku beribadah sekalipun. Apalagi dalam kehidupan sosial. Termasuk kita ketika misalnya juga dalam sebuah ayat dikatakan bahwa orang beriman itu adalah ketika berinfak misalnya itu tidak berlebih-lebihan. Berinfak pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh mubazir. Beribadah tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi kalau memahami agama secara salah. Ya, seperti yang sekarang banyak terjadi ya. Jadi agama itu adalah mudah, agama itu toleran, ya, samaha tadi, ya, al-hanifiyatus samha. Agama itu toleran, agama itu mudah, Islam itu tidak sulit. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada yang sulit, tidak ada kesukaran. Jadi seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah, seluruh ajaran agama, syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu match dengan nurani kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan akal sehat kita. Tidak ada yang bertentangan, karena agama itu adalah fitrah dan agama itu mudah. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu ketika kita melebih-lebihkan agama itu. Atau mungkin kita salah dalam memahami agama itu. Atau kita memahaminya berlebihan, atau kita bahkan salah memahami, itulah yang sulit. Itu ada masyaqqah, ada haraj di situ. Tapi ketika kita memahami agama dengan benar, agama dengan sesuai ajaran agama yang benar, maka agama itu pasti mudah. Pasti bisa diterima, pasti bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada ajaran agama, tidak ada ajaran Islam yang tidak bisa dilaksanakan. Karena itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang sulit dalam beragama. Jadi saya kira itu yang terkandung dalam hadis yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah nanti pada pengajian-pengajian berikutnya kita akan membaca beberapa hadis, terutama nanti ketika kita insya Allah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk malam ini saya kira saya cukupkan sampai di situ, meskipun tidak panjang, tetapi ada beberapa poin saya kira yang harus kita selalu ingat, yang harus kita amalkan, kita komitmen, kita berjanji, kita mengikhtiarkan semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya, untuk kita niatkan, kita usahakan, kita ikhtiarkan, untuk kita amalkan, karena sekali lagi semua yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan, itu pasti bisa kita laksanakan. Itu pasti sesuai dengan fitrah kita, pasti sesuai dengan kemampuan kita, dan pasti bermanfaat bagi diri kita, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang lain lagi bahwa semua orang dasarnya baik. Ya. Semua orang yang terlahir di dunia ini pasti orang baik. Kalau ada yang tidak baik, itu berarti yang merubahnya menjadi tidak baik adalah sejarah pribadinya, pergaulannya, lingkungannya. Tapi pada dasarnya itu bukan yang real, ya, yang otentik. Yang otentik bagi setiap orang itu baik. Setiap orang itu baik. Setiap orang itu punya fitrah, punya kecenderungan
kepada kebaikan, punya kecenderungan untuk membantu orang lain, itu pasti. Jadi kalau agama memerintahkan kita untuk membantu orang lain misalnya, maka kita punya kecenderungan untuk membantu orang lain. Dan kita senang, kita bahagia, kita happy ketika kita membantu orang lain. Ketika kita melaksanakan kebaikan, itu pasti kita happy. Kita pasti senang, karena itu fitrah kita. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kita, pertama itu pasti bertentangan dengan ajaran agama dan pasti tidak sesuai dengan kemauan kita. Misalnya mencuri, ya, itu agama tidak mengajarkan itu, dan itu pasti bertentangan dengan fitrah kita, pasti bertentangan dengan nurani kita. Jadi setiap orang itu sebenarnya tidak ada yang mau mencuri, tidak ada orang yang mau mencuri. Orang yang mencuri itu karena pasti ada sesuatu, ya, pasti tidak sesuai dengan nuraninya. Pasti itu ada alasannya dan itu bukan sifat dasarnya mereka. Ya, sifat dasarnya adalah baik. Dan tugas kita tentu untuk mengingatkan, tugas kita untuk mengajak saudara-saudara kita jika kita menemukan ada yang melenceng dari fitrahnya. Kemudian yang terakhir tadi adalah agama itu mudah. Agama mudah, jangan dipersulit. Dan kalau kamu ingin mempersulit agama, kamu pasti kalah. Kamu pasti tidak bisa terus-menerus melaksanakan agama yang sulit itu. Ya, wala yushaddad dina ahadun illa wa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwa war rauha wa syai'in minad duljah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa kita amalkan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita menutup acara kita ini dengan membaca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamar. Mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan oleh guru kita senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita sebagai umat Muslim senantiasa menyuburkan potensi-potensi fitrah kebaikan kita, dan jika di antara kita ada yang keluar dari potensi kebaikan tersebut, hendaknya kita saling mengingatkan sebagaimana dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demikian dari kami, mohon maaf. Terima kasih Prof. Kamar, terima kasih sahabat jamaah kajian Sahih Bukhari. Dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.